Perkembangan iptek di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda, ketika teknologi modern diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Pada awalnya, teknologi ini digunakan dalam sektor pertanian dan industri, seperti pabrik gula. Meskipun masa penjajahan tersebut sulit bagi rakyat Indonesia, pengenalan teknologi ini membuka jalan bagi perkembangan iptek di tanah air. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkembangan iptek mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan, termasuk pada bidang ekonomi. Sebelumnya, perdagangan dilakukan secara tradisional. Barang yang dijual sangat terbatas, pembeli juga harus datang ke pasar atau tempat penjual untuk mendapatkan barang yang ia butuhkan. Pasar-pasar tradisional tersebut akhirnya berkembang menjadi toko-toko modern seperti mall dan supermarket yang tersebar luas di banyak daerah. Barang yang dijual juga lebih beragam, mulai dari makanan, pakaian, dan perabotan. Seiring dengan berkembangnya iptek, kegiatan jual beli yang dilakukan masyarakat pun semakin berkembang. Internet menjadi salah satu pendorong utama dalam penyebaran informasi dan pengetahuan, memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber daya dengan mudah. Di era modern ini, kita dapat mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan hanya dengan memesannya melalui aplikasi-aplikasi e-commerce. Pembayaran juga dapat dilakukan secara digital, yaitu melalui aplikasi uang digital seperti Kris atau Dana. Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak perubahan positif, terutama dalam dunia transaksi dan pemasaran. Berbagai inovasi yang ditawarkan tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dampak positif perkembangan iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, penggunaan uang digital. Penggunaan uang digital memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan lebih cepat dan praktis tanpa perlu menggunakan uang tunai. Lalu yang kedua ada teknologi digital yang juga mempermudahkan proses promosi suatu produk melalui berbagai platform online yang lebih efektif dan juga efisien. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan teknologi digital yang dapat memperluas jangkauan penjualan hingga ke skala yang lebih besar, mencakup pasar lokal maupun internasional. Selanjutnya ada dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan manusia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa di balik berbagai manfaatnya, perkembangan teknologi juga menimbulkan sejumlah dampak negatif yang perlu diwaspadai. Yang pertama yaitu menimbulkan perilaku boros. Perkembangan teknologi, khususnya di bidang e-commerce dan media sosial, mendorong masyarakat untuk terus belanja secara impulsif. Perilaku konsumtif ini seringkali memicu pemborosan dan bahkan berujung pada masalah keuangan. Yang kedua ada meningkatkan kemungkinan penipuan. Kemajuan teknologi juga memunculkan resiko penipuan digital yang semakin marak. Berbagai modus seperti phishing, pencurian data, hingga penipuan dalam transaksi online menjadi ancaman nyata bagi pengguna teknologi. Yang ketiga yaitu penggunaan uang digital yang belum merata. Meskipun uang digital memberikan kemudahan, penerapannya yang belum merata menjadi tantangan tersendiri. Hal ini dapat mempersulit mereka untuk bersaing di era digital. Yang keempat, yaitu banyak pasar atau toko offline yang tutup. Persaingan yang ketat antara toko offline dan platform online seringkali tidak seimbang. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, toko online mampu menawarkan harga lebih murah sehingga menarik lebih banyak konsumen. Akibatnya, banyak pasar tradisional atau toko fisik yang kehilangan pelanggan dan akhirnya tutup. Selanjutnya adalah sikap selektif terhadap iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, di rumah. Di rumah, orang tua mengingatkan agar anak tidak boros menggunakan uang digital untuk belanja online dan gunakan aplikasi pengelola keuangan keluarga untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran bersama. Yang kedua, di sekolah. Di sekolah, guru menanamkan pentingnya bijak dalam menggunakan teknologi untuk kegiatan produktif seperti belajar atau simulasi bisnis. Juga, siswa diajarkan membuat rencana anggaran sederhana menggunakan teknologi, misalnya aplikasi keuangan. Yang ketiga, di masyarakat. Tetangga saling mendukung dengan mempromosikan produk lokal lewat media sosial atau e-commerce. Dan juga kelompok masyarakat mengadakan pelatihan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterampilan bisnis. Yang keempat, sebagai warga negara harus bijak dalam menggunakan layanan digital seperti membayar pajak atau berinvestasi secara legal. Dan juga ikut mendukung perekonomian digital dengan memanfaatkan platform lokal secara bertanggung jawab. Jadi, kesimpulannya adalah perkembangan iptek di bidang ekonomi mempermudah kehidupan, akan tetapi juga menimbulkan tantangan bagi penggunaannya.
Oleh karena itu, kita sebagai warga masyarakat harus bijak agar manfaatnya optimal dan juga merata.